Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan. Tadi sudah ya dibahas tentang adanya bunga majemuk dan bunga sederhana atau linier gitu ya. Jadi kalau misalkan kita buat grafiknya, kalau bunga linier atau sederhana itu dia berarti kira-kira seperti ini. Gambarnya seperti ini ya, lurus seperti itu. Dia linear, namanya linear berarti kan lurus ya, tetap pertambahannya itu tetap. Nah, kalau bunga majemuk dia mirip ya, melengkung lah, eksponensial maaf. Jadi dia kalau secara penambahan ya, bunganya itu lebih besar, bunga majemuk seperti itu. Nah, untuk menghitung bunga majemuk, selain tadi dengan perhitungan tadi, bisa juga menggunakan tabel. Anda bisa melihat pada buku ya, buku ekonomi teknik karangan Robert. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita bisa menggunakan ini ya, menggunakan tabel. Silahkan nanti Anda cari buku judulnya ekonomi teknik ya, karangan Robert. Saya lupa Robert siapa, nanti saya tuliskan ya. Atau kalau misalkan belum ketemu bukunya, saya lampirkan ya. Ada lampirannya di presentasi ini. Kebetulan presentasi ini saya ambil ya, punya dosen saya ya waktu S1 seperti itu. Di internet silakan cari ya, karena tabelnya nanti bermacam-macam. Kalau pakai tabel berarti nggak usah pakai rumus-rumus ya, karena memang dari tabel itu sudah dibantu langsung ya. Misalkan punya uang gitu ya, sejumlah 6 juta euro dimasukkan ke bank dengan bunganya 5% per tahun. Berapa dana terkumpul setelah 6 tahun untuk bunga sederhana dan bunga majemuk? Oke, yang pertama adalah kita itu berarti mau mencari future uang yang akan datang itu berapa ya. Garis miring PV, artinya kita mencari future dari present value. Berarti future-nya dulu ya yang kita cari. Present value itu adalah yang diketahui sekarang, yaitu 6 juta. I-nya itu berarti bunga banknya, yaitu 5%. Kemudian N-nya itu adalah waktu, yaitu 6 tahun. Maka berapakah faktor diskonto? Faktor diskonto itu faktor pengalinya ya, yang bunganya itu. Nah, maka di sini gunakan tabel yang future value factor. Berarti yang future. Karena ini macam-macam tabelnya ya, ada yang present value, ada yang future value. Kalau di sini kenapa pakai future value? Karena ini yang akan kita cari yaitu future value F ya. Oke, 5%. Oke, waktunya 6 tahun. Oh, berarti di sini berarti faktor diskontonya adalah 1,34. Di manakah kita letakkan ini? Kita letakkan ini di sini. Sebentar ya, maaf ya. Nah, maka 1,34 ini kita kalikan dengan 6 juta euro tadi ya. Berarti jadi 8,04 juta. Sama seperti yang sebelumnya tadi ya. Yang sebelumnya kalau kita pakai rumus kan sama juga. Yang ini. Nah, yang ini ya, kemarin pakai rumus 8,04 juta sama. Kalau pakai tabel lebih praktis ya, karena kan ini sudah dihitungkan semua, mau I-nya berapa, N berapa, nanti langsung ketahui. Kemudian tadi sudah, kemudian kita akan
Oh, kalau bunga sederhana ya gampang ya. Tinggal 6 jutanya kali 5% per tahun. Berarti tinggal 5%-nya kali 6, ya kan? Berarti 30%, 0,3. Berarti 1,3 gitu aja, lebih mudah ya. Kalau tadi untuk majemuk ya, kalau pakai tabel itu. Kalau sederhana kan tidak, lebih mudah ya rumusnya. Sekarang kita akan mencari future value, nilai yang akan datang dari suatu uang gitu ya, dimana yang diketahui adalah anuitas. Anuitas itu artinya apa? Yaitu aliran kas masuk dengan jumlah tetap dan interval yang sama. Berarti gini, jumlah yang masuk itu dalam tahun maupun dalam bulan, misalkan gini ya. Misalkan gini, seseorang itu punya keuntungan suatu usaha gitu ya, setiap tahunnya keuntungan 100 juta. Kemudian kita disuruh mencari berapakah nilai keuntungannya setelah 5 tahun kemudian. Berarti setiap tahun itu sama, dianggapnya sama 100 juta. Mungkin kalau tanpa memperhitungkan nilai waktu dari uang, ya berarti keuntungannya selama 5 tahun ya tinggal 100 juta dikali 5, gitu aja kan, ya 500 dong. Tuh, maka sekarang kita memperhatikan yang namanya nilai waktu dari uang. Maka perhitungannya tidak seperti itu, karena kan di tahun kedua 100 juta itu nilainya akan berubah, tahun ketiga pun juga sama, angkanya sama. Makanya kita ingin tahu nilai sesungguhnya gitu ya, setelah kita memperhitungkan apa namanya tadi ya, inflasi dan sebagainya. Maka rumusnya adalah ini, F sama dengan future, uang yang akan datang itu adalah anuitas ya, kemudian dikalikan 1 plus I pangkat N kurangi 1 dibagi I. Sebentar ya. Bentar. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi tadi rumusnya ini ya. F sama dengan A kali 1, yang di dalam kurung kerjakan dulu ya, plus I pangkat N min 1 per I. Contoh, kita masuk ke contoh soal. Setiap akhir tahun aliran kas masuk sejumlah 7 juta US dollar masuk ke dalam bank selama 10 tahun. Bunga yang diterima penabung sebesar 5% per tahun. Berapa jumlah keseluruhan diterima pada akhir tahun ke-10? Ya, tinggal masukkan aja ya. A-nya berarti adalah anuitas, itu artinya pemasukan yang diterima yang rutin tiap tahunnya itu ya, 7 juta. I-nya 5%, N-nya 10. Masukkan. Maka tahun ke-10 uang yang diterima adalah 88,05 juta. Ya, seperti itu ya. Berarti itulah yang akan diterima pada tahun ke-10 ya, setelah tadi ada bunganya 5% per tahun, dan ini menggunakan bunga majemuk ya. Kalau kita menggunakan tabel, maka kita gunakan tabel yang judulnya adalah anuitas ya, faktor anuitas. Kalau tadi itu faktor diskonto. Maka 7 juta kalikan, dapat dari mana 12 itu? Dari tabel kita. Nah, ini namanya future value of annuity factor. Jadi berapa persen? 5% selama 10 tahun. Nah, 12,578 dikalikan 7 juta tadi, sama ya,
88,05 juta. Ya, sama. Kemudian kita akan mencari present value dari future value. Jadi kita itu ingin menghitung nilai sekarang dari nilai yang akan datang. Misalkan gini, 5 tahun lagi dia akan menerima apa ya? Misal warisan misalkan ya, warisan sebesar 500 juta 5 tahun lagi itu. Nah, kita ingin tahu 500 juta 5 tahun lagi itu kalau kita jadikan dalam uang yang sekarang nilainya itu berapa, setara dengan berapa. Kenapa? Karena kan 500 juta 5 tahun lagi itu pasti nilainya akan berbeda dengan 500 juta yang sekarang, ya kan? Nah, rumusnya adalah seperti ini. Kalau cari future value dari present value, kan rumusnya ini tadi pakai bunga majemuk, maka mencari present value adalah tinggal dipindah ruas ya, maka Fn dibagi itu. Cari ya. Contoh, direncanakan pemasukan suatu proyek untuk 3 tahun pertama adalah sebagai berikut. Tahun 1, 6 juta, tahun 2, 9 juta, tahun 3, 12 juta. Tingkat pengembalian direncanakan 5%. Atau iya ya, berapa nilai sekarang dari pendapatan di atas. Nah, kita lihat ya, waktunya berarti 3 tahun. Gini. Nah, kalau seperti ini, kita mengubah tahun 1, setahun lagi, 6 juta itu kita ubah ke hari ini. Misalkan saya mau ngitung, setahun lagi saya dapat 6 juta. Saya ingin tahun ke-1 itu diubah ke sekarang. Tahun kedua 9 juta. Saya ingin tahun kedua 9 juta itu kalau dinilaikan dengan nilai sekarang berapa. Tahun ketiga 12 juta. Kalau dinilaikan sekarang jadi berapa. Ya kan? Nah, tahun ke-1 ini dengan apa? I-nya tadi 5% ya. 0,9, 0,907, terus 0,8638. Bentuknya. Nah, maka faktor diskontonya gini ya. Berarti 6 juta di tahun pertama itu, kalau saya setahun lagi itu, kalau saya buat di tahun sekarang, sekarang ini, hari ini, misalkan saya mau ngitung, maka nilainya adalah setara dengan 5,7 juta. 9 juta 2 tahun lagi itu yang akan diperoleh, kalau dinilaikan sekarang hari ini gitu ya, maka senilai 8,163. Kemudian pendapatan 12 juta 3 tahun lagi itu yang akan diperoleh kalau ditahunkan sekarang, kalau disetarakan dengan nilainya hari ini, maka senilai 10 juta. Lumayan ya, berarti kecil ternyata gitu ya. Maka total pendapatan yang diterima selama 3 tahun dalam present value itu kalau dinilaikan sekarang 24 juta. Padahal kalau kita lihat, kalau ditotalkan sebenarnya kan 6 tambah 9, 15 tambah 12, 27 juta. Ya berarti lumayan ya, hampir 3 jutaan selisihnya gitu ya. Nilainya berkurang gitu ya. Seperti itu ya. Kalau kita tidak memperhitungkan nilai wakil dari uang, ya udah 3 tahun lagi saya dapat total penghasilannya 27. Tapi kalau kita memperhatikan nilai wakil dari uang, ternyata nilai kita itu hanya 24 juta. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah present value dari anuitas. Oke. Jadi kalau kita punya penghasilan tiap tahun, di mana jumlahnya tetap. Kalau tadi kan jumlahnya tidak tetap nih. Ada 6, 9, 12 tidak tetap. Kalau sekarang kita masuk ke yang nilainya tetap. Rumusnya seperti ini. Hati-hati ya, antara 1 dan I, jangan sampai terbalik. Dalam kurung dikerjakan dulu ya. Suatu proyek diperkirakan mendapat pemasukan 10 juta per tahun pada tahun 6 tahun pertama, kemudian 15 juta per tahun untuk 4 tahun berikutnya.
Bila tingkat bunga 5%, hitung nilai sekarang. Berarti 1 sampai ke 6 tahun, anuitas 10 juta, bunga 5%. Kita cari faktor diskontonya, ya. Cari dari mana? Dari tabel. Bisa juga menggunakan rumus yang tadi ya. Yang ini boleh. Kita pakai tabel aja ya. Berarti present value dari of annuity factors. Sebenarnya bukan faktor diskon ya, faktor anuitas ini ya. Ini faktor anuitas. Oke. Berarti 6 tahun ya, 1 sampai 6. Oke. 5%. Berarti berapa? 5,0757. Kemudian tadi tahun ke-10. Cuma hati-hati. Memang tadi yang terakhir adalah tahun ke-7 sampai 10. Kalau kita ambil 7, itu artinya dari tahun 1 sampai 10. Berarti kalau cuma dari tahun ke-7 sampai 10, 7 ini dikurangi dengan 5-nya. Dijelaskan. Berarti 5,076 dari mana tadi? Yang tadi pakai tabelnya, karena kita ambil dari awal, dari start, dari tahun ke-1 sampai ke-6. Berarti 50 juta, senilai 50 juta. Ya, harusnya kan 60 juta kalau kita tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang ya. Dari tahun ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 10 kali 6, 60. Tapi kan kalau kita ngitungkan faktor diskonto jadinya segini. Kemudian dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10, anuitasnya 15 juta. 15 juta. Maka bunganya 5%. Faktor diskontonya tadi kalau kita lihat kan 7,722. Nah, hati-hati di situ. Kalau artinya 7,722 itu maksudnya adalah dari tahun ke-1 sampai tahun ke-10, ya kan? Padahal kan kalau ini bukan dari tahun ke-1 tapi dari tahun ke-7. Makanya dia harus dikurangi dengan faktor diskonto dari 1 ke 6. Maka 7,722 dikurangi 5 ini. Ya. Maka 39,690 juta. Maka total present value dari anuitas selama 10 tahun ini adalah 89,766 juta. Jadi kalau selama 10 tahun itu yang akan kita peroleh, kita ingin tahu nilainya apabila dikonversikan ke tahun sekarang atau ke hari ini misalkan ya, maka 89,766 juta. Inilah contoh pengaruh nilai waktu dari uang. Karena kalau misalkan kita tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang, ini kan 10 tahun, pemasukan 10, berarti kan harusnya kalau tanpa memperhitungkan nilai waktu, ya udah 10 kali 10, 100 juta. Tapi ternyata setelah kita memperhitungkan nilai waktu, ternyata 100 juta di tahun 10 itu, sama 10 tahun itu, kalau kita buat dalam bentuk sekarang, nilainya setara 89,7. Berarti berkurang berapa? 11 jutaan ya. Lumayan kan? Nah, kemudian kalau tadi ingin tahu present value dari anuitas, sekarang kita ingin tahu anuitas dari present value. Biasanya ini kalau untuk ngitung ini ya, kalau ada yang pinjam ke bank gitu kan, misalkan pinjam 100 juta, maka cicilannya berapa tiap tahun? Ya, seperti itu. Pakainya bunga majemuk ya. Maka dibalik, kalau tadi present value, sekarang A-nya dari present value. Berarti anuitas dari present value. Suatu proyek berinvestasi dengan modal pinjaman 100 juta. Berarti di awal dia minjem nih uangnya 100 juta. Bunga 5% per tahun, maka dan dia harus mengembalikan mencicil selama 10 tahun. Berapakah besar cicilannya per tahun ya? Meskipun ya pada kenyataannya cicilan itu ya per bulan ya, cuma kan kita buat per tahun dulu. Maka pakai rumus ini, I-nya 5%, N-nya 10. Diperoleh faktor anuitasnya 0,1295.
Dapat dari mana? Di sini. Ini namanya, nah ini di tabel yang punya Pak Robert ya. Pak Robert ini kebetulan kode ATI ya, Robert kode ATI. Coba cari aja bukunya. Nanti saya fotokan juga. Nah ini ada, kalau beliau itu PV dari F. Kalau ini mencari future dari present value. Mencari future dari present value, atau diketahui PV mencari F. Kalau ini mencari present value dari future, mencari A dari future. Sekarang mencari A dari present value, ini yang kita cari ya. Tadi 10 tahun. Nah, berarti di sini. Kemudian, oh ini kok nggak ada bunga apa II-nya di mana? Kalau yang di buku ini dibuatnya per I. Berarti nanti kalau 6% cari I-nya beda lagi gitu ya. Sekarang kita lihat, oh tadi I-nya 5%, berarti lihat di sini di atas. 10 tahun. Maka faktor anuitasnya adalah 1,295. Oh maaf ya. Kok ini 0 ya? Oh maaf, ini 0, ya, titiknya tidak keikutan, tidak terlihat ya, karena di depan angka 1 ada titik 0, bukan yang 12 titik ini ya, tapi ini bukan 1 titik koma, tapi 0 titik, cuma 0 nya nggak diikutin. Oke, maka jumlah cicilan per tahunnya dari dia ngutang 100 juta itu adalah 12,95 juta. Kalau tanpa memberitahukan bunga ya logikanya 100 juta 10 tahun ya udah tinggal dibagi ya, 100 dibagi 10 ya kan, berarti ya 10 juta. Cuma karena dia pakai bunga ya, maka dia harus bayarnya 12,95. Berarti kalau di total selama 10 tahun total uang yang harus dikembalikan adalah 129,5 juta. Berarti ya peminjamnya itu dapat untung sekitar hampir 30 juta ya selama 10 tahun itu. Kemudian anuitas dari future value. Rumusnya seperti ini, tinggal dibalik ya. Nah, untuk tugas seperti ini silakan dikerjakan gitu ya, dikumpulkan hari ini juga, nanti sambil kita bahas ya. Ini adalah contoh aplikasi penggunaan ekonomi teknik ini pada kasus proyek sipil seperti itu ya. Tetap harus diperhitungkan, apalagi kalau proyek sipil itu kan jangka waktunya lebih panjang lagi ya kan, umur proyek, apalagi proyek yang besar ya, maka harus sekali dimasukkan nilai waktu dari uang. Sekian dari saya atas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.